Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiwastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Selamat datang di video pembelajaran sejarah Indonesia kelas 12. Untuk video kali ini membahas tentang perjuangan menghadapi ancaman disintegrasi bangsa. Sebelum membahas materi tentang perjuangan menghadapi ancaman disintegrasi bangsa ini, perlu kalian ketahui apa itu disintegrasi. Disintegrasi adalah sebuah kondisi atau keadaan hilangnya keharmonisan, ketidakutuhan, atau perpecahan yang terjadi dalam suatu masyarakat. Ancaman disintegrasi bangsa ini merupakan upaya untuk memecah belah Indonesia dan melepaskan diri dengan NKRI. Jadi, perlu dibedakan ya, mana yang termasuk upaya disintegrasi dan yang bukan. Sejarah pergolakan dan konflik yang terjadi di Indonesia selama masa tahun 1948 sampai dengan 1965 dalam materi ini dibagi menjadi 3 bentuk pergolakan. Yang pertama, peristiwa konflik atau pergolakan yang berkaitan dengan ideologi. Yang kedua, peristiwa konflik atau pergolakan yang berkaitan dengan kepentingan. Dan yang ketiga, peristiwa atau konflik pergolakan yang berkaitan dengan sistem pemerintahan. Yang termasuk dalam peristiwa atau konflik pergolakan yang berkaitan dengan ideologi antara lain pemberontakan PKI Madiun, pemberontakan DITII, dan peristiwa G30S PKI. Dalam hal ini ideologi yang diusung oleh PKI tentu saja ideologi komunis, sedangkan pemberontakan DITII membawa ideologi agama. Selanjutnya yang termasuk dalam kategori peristiwa konflik atau pergolakan yang berkaitan dengan kepentingan adalah pemberontakan APRA, RMS, dan Andi Aziz. Sedangkan yang termasuk dalam kategori konflik atau pergolakan yang berkaitan dengan sistem pemerintahan yaitu pemberontakan PRRI dan Permesta serta persoalan negara federal ya atau BFO. Baiklah, sekarang kita bahas satu persatu konflik atau pergolakan yang terjadi di Indonesia pada tahun 1948 sampai dengan 1965. Yang pertama yaitu pemberontakan PKI atau Partai Komunis Indonesia di Madiun pada tahun 1948. Jadi selain Partai Nasional Indonesia, PKI merupakan partai politik pertama yang didirikan sesudah proklamasi. Meskipun demikian, PKI bukanlah partai baru, karena telah ada sejak zaman pergerakan nasional sebelum dibekukan oleh pemerintah Hindia Belanda, karena partai ini melakukan pemberontakan pada tahun 1926. Adapun latar belakang dari pemberontakan PKI Madiun tahun 48 yaitu karena jatuhnya kabinet Amir Syarifuddin 1948 akibat persetujuan Renville. Presiden kemudian menunjuk Muhammad Hatta untuk membentuk kabinet. Nah, Muhammad Hatta membentuk kabinet tanpa golongan sosialis. Pada perkembangannya, Amir Syarifuddin menjadi oposisi kabinet Hatta dan menyusun Front Demokrasi Rakyat atau dikenal dengan FDR dari golongan kiri dan kanan.
Pada tanggal 11 Agustus 1948, ini si Musso yang baru saja pulang dari Moskow setelah sejak tahun 1926 bermukim di sana. Ini kedatangan Musso menjadi angin segar bagi perkembangan komunis di tanah air. Karena kesempatan ini dimanfaatkan oleh Amir Syarifuddin untuk bergabung dengan Musso guna menyusun strategi perjuangan yang disebut dengan Jalan Baru. Di sini Musso melakukan fusi atau penggabungan antara Partai Buruh, Partai Sosialis, dan lain-lain menjadi PKI. Musso dan Amir Syarifuddin mengambil alih PKI dan menentang program Hatta. Puncak pemberontakan PKI ini pada tanggal 18 September 1948 dengan pernyataan PKI tentang berdirinya Soviet Republik Indonesia. Nah, aksi PKI dilakukan dengan menguasai seluruh karesidenan Pati dan melakukan penculikan serta pembunuhan terhadap musuh politiknya. Pemberontakan PKI ini ditindak tegas oleh pemerintah dengan mengerahkan kekuatan TNI dan polisi untuk menumpas gerakan tersebut. Pada tanggal 30 September 1948, Madiun berhasil direbut kembali. Pada awal Desember 1948, operasi pemberantasan pemberontakan PKI 1948 ini dinyatakan selesai. Untuk materi selanjutnya yaitu tentang peristiwa gerakan 30 September 1965. Peristiwa G30 SPKI atau biasa disebut dengan Gerakan 30 September merupakan salah satu peristiwa pemberontakan komunis yang terjadi pada bulan September. Hal ini terjadi setelah beberapa tahun Indonesia merdeka. Peristiwa G30 SPKI ini terjadi di malam hari, tepatnya pada tanggal 30 September tahun 1965. Dalam sebuah kudeta, setidaknya ada 7 perwira tinggi militer yang terbunuh dalam peristiwa tersebut. Adapun tujuan dari gerakan G30 September ini yaitu mengubah ideologi Pancasila menjadi ideologi komunis. Adapun yang menjadi latar belakang peristiwa gerakan 30 September 1965 ini yang pertama yaitu karena pada saat itu PKI menjadi salah satu partai pemenang dalam pemilu 1955. PKI juga merupakan salah satu partai terbesar pada masa itu dengan 20 juta anggotanya. Selanjutnya, politik luar negeri Indonesia yang lebih condong pada Blok Timur juga menjadi salah satu latar belakang terjadinya peristiwa ini. Angkatan Darat yang menolak nasakomisasi atau nasional agama dan komunis ini juga menjadi latar belakangnya. Di sini PKI juga mencap musuh-musuhnya sebagai setan desa, kabir, kapitalis, birokrat. Ada kontref, apa itu kontref? Kontra revolusi. Ada juga agen nekolim, neokolonialisme dan imperialisme. PKI juga melancarkan aksi sepihaknya dengan menghasut kaum buruh dan para petani untuk merampas tanah. Kaum komunis di dunia juga mempunyai tujuan yang sama, yaitu merebut kekuasaan dan menciptakan diktator proletariat. Demikian halnya dengan Partai Komunis Indonesia atau PKI. Sejak D.N. Aidit terpilih menjadi ketua PKI tahun 1951,
Ini PKI mulai menyusun program-programnya untuk bangkit kembali ya. Pimpinan PKI kemudian terus mengubah dan menyempurnakan taktik serta strategi organisasinya. Strategi penyusupan juga masuk ke dalam tubuh angkatan bersenjata yang dibina oleh biro khusus yang langsung berada di bawah pimpinan DN Aidit yang dibantu oleh Syam Kamaruzaman. Negara RI pada saat itu sedang menjalankan konfrontasi dengan Malaysia yang dianggap sebagai proyek nekolim atau neokolonialisme dan imperialisme. Pada tanggal 14 Januari 1965 ini Aidit menuntut pemerintah agar mempersenjatai kaum buruh dan para petani dengan alasan untuk menghancurkan nekolim ya. Tuntutan PKI ini diwujudkan dalam Front Nasional. PKI juga mengusulkan tentang pembentukan angkatan kelima, yaitu kaum buruh dan tani yang dipersenjatai. Hal ini tidak disetujui oleh Angkatan Darat. Kronologis dari G30S ini diawali dengan kabar yang menyebutkan bahwa Presiden Soekarno dikabarkan sakit keras dan menurut penjelasan tim dokter dari RRC, ia akan meninggal atau lumpuh. Nah, hal ini dimanfaatkan oleh Aidit untuk merebut kekuasaan. Pada 30 September 1965 ini PKI menyusun kekuatan dengan mempersiapkan pasukan-pasukannya di daerah Lubang Buaya. Pada tanggal 1 Oktober 1965 ini pasukan PKI mengadakan penculikan para jenderal di bawah komando Letkol Untung Samsuri, yaitu sebagai Komandan Batalion 1 Resimen Cakra Birawa. Pasukan Bima Sakti menguasai gedung RRI dan pos telekomunikasi pada pukul 07.20 ya. Letkol Untung melalui RRI menyiarkan tentang gerakan penumpasan terhadap Dewan Jenderal yang akan mengkudeta pemerintah. Pukul 13.00 diumumkan melalui RRI tentang dekret pembentukan Dewan Revolusi dan Kabinet Dwikora dinyatakan demisioner. Penumpasan gerakan ini pada tanggal 2 Oktober 1965 ini pemerintah mengadakan operasi militer dengan menurunkan pasukan Kostrad di bawah pimpinan Maijen Soeharto. Pasukan RPK yang dipimpin oleh Kolonel Sarwo Edi Wibowo berhasil merebut kembali sarana penting seperti Stadion RRI dan Pusat Telekomunikasi. Demikian peristiwa gerakan G30 September yang dilakukan oleh PKI. Untuk selanjutnya materi tentang DITII bisa kalian saksikan di video selanjutnya. Terima kasih.